Saat ini Redmi Note 11 Pro 5G udah dijual di pasaran nih, harganya 4,3 juta. Spesifikasi yang ditawarkan itu dia pakai prosesor Snapdragon 695, RAM-nya 8GB, storage-nya 128GB. Layar AMOLED, refresh rate-nya 120Hz, dan fast charging sampai 67 Watt. Menurut gua nih ya, masih ada HP yang lebih baik, malah bisa dikatakan jauh lebih baik di rentang harganya. Nah, HP itu adalah Poco X3 GT. Tambah 200 ribuan, kalian udah dapat Poco X3 GT yang saat ini dijual, gua cek di marketplace itu di harga 4,5 jutaan. Nah, sekarang gua mau kasih alasan. Kenapa kalian harus skip aja Redmi Note 11 Pro 5G dan mending langsung sikat aja Poco X3 GT. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya lebih dalam, mari kita opening dulu. Poco X3 GT di namanya aja udah kelihatan sangar, pakai embel-embel GT, atau klaim dari Poco itu Go Turbo. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah HP yang satu ini lebih baik atau lebih layak buat kalian beli ketimbang Redmi Note 11 Pro 5G? Di sini ada 3 hal yang mau gue bahas untuk review gue kali ini. Pertama, desain dan build quality, kedua, performa game dan kamera, dan yang ketiga, jangka waktu pemakaian buat tahun 2022 atau bahkan bisa lebih. Untuk desain dan build quality sih menurut gua udah cakep, apalagi tampilan warna putihnya ini. Dan BAM kameranya itu menurut gua tampilannya elegan. Dilihat mata langsung berasa keren, apalagi ketika kita lihat layarnya. Gak tahu kenapa layar di Poco X3 GT ini kan masih IPS ya. Tapi IPS-nya itu terbaik, warnanya cerah, kerapatan pixelnya dapet, dan juga untuk tone warna saturasinya ngegonjreng, hampir mirip-mirip lah kayak layar AMOLED. Refresh rate-nya juga udah cakep, 120Hz, dan layarnya itu info dari Poco dilapisi Corning Gorilla Glass Victus. Nah, lebih baik atau lebih mantap dari yang Gorilla Glass ya, yang dimana klaim dari Poco itu lebih tahan banting. Pokoknya ketika kita lihat langsung layarnya itu enak, bisa manjain mata kita. Tapi beda halnya dengan build quality-nya, yang menurut gua agak terasa murah di bagian back cover-nya. Ada tekstur garis, yang menurut gua jadi kayak handphone harga 2 jutaan. Tapi intinya kalau tampilan desain Poco X3 GT ini udah cakep. Tapi untuk build quality-nya masih berasa kurang. Tapi berbanding sama Redmi Note 11 Pro 5G yang desainnya udah kekinian, desainnya kotak. Tapi harganya nggak ngotak. Lanjut bagian performanya, main game dan kamera ya. Sebelumnya Poco X3 GT ini gue uji benchmarknya pakai Antutu benchmark versi yang 9. Dan skor yang gue dapat itu masih di 500 ribuan. Jauh men sama Redmi Note 11 Pro 5G yang 300 ribuan itu. Untuk main game sih udah lancar-lancar aja. Hampir semua game itu bisa dimainkan rata kanan. Sebagai contoh aja gue main Mobile Legends bisa setting ultra. Call of Duty Mobile bisa mentok kanan. PUBG bisa smooth ekstrim. Dan Genshin Impact bisa di medium 60 fps. Semua game yang gue coba ini berjalan dengan baik. Dan satu hal lagi yang bikin Poco X3 GT ini mantap, yaitu irit daya. Prosesor Dimensity 1100 ini sukses bikin si Poco X3 GT ini irit daya. Apalagi ngecasnya cepat, 67 Watt. Ngecas 15 menit aja udah terisi 50% lebih. Dan chargernya juga udah dapat di paket pembeliannya. Belum lagi dual speaker Poco X3 GT ini udah cakep, ditambah NFC juga udah hadir. Jadi performa game ya udah mantep lah, handphone gaming. Lanjut performa kameranya di Poco X3 GT ini resolusinya di 64 megapiksel. Tapi untuk hasilnya menurut gue ya cukup aja sih. Karena HP ini emang ditunjukkan buat kalian pecinta game yang main game ngebut jadi andalan Poco X3 GT ini. Atau ibarat katanya buat push rank. Makanya fitur dari kameranya agak sedikit dipangkas. Hasil fotonya menurut gue standar aja sih. Gak bisa nunjukin sesuatu yang wah gitu. Tapi perekaman videonya bisa rekam 4K ya. Beda ya sama Redmi Note 11 Pro 5G yang masih mentok di Full HD. Padahal HP harga 4 jutaan. Mode stabilisasinya di resolusi 1080 30 fps ini juga ada ya. Itu aja udah cukup buat HP yang dipandang HP gaming menengah. Dan ini gue tunjukin hasil foto dan perekaman video dari Poco X3 GT ini.
Ini adalah hasil perekaman video dari Poco X3 GT. Ini resolusinya 1080p 30 fps ya. Dan gua aktifin mode stabilisasinya. Jadi di sini ada mode stabilisasinya dan udah gua aktifin dari Poco X3 GT-nya. Nah, kita lihat di depan matahari flare-nya kayak gimana nih hasilnya tuh. Sama kalian lihat juga ya hasil suara dari audio dari Poco X3 GT-nya kayak gimana. Nah, kita lihat warna hijaunya kayak gimana. Nih, perekaman warna hijaunya. Oh, autofocusnya juga cepet ya. Tuh. Oke, cakep. Kestabilannya gimana ya? Coba kalian cek ya. Ini gue lagi jalan-jalan biasa. Kalau gue lihat langsung di layar kameranya sih stabil sih. Ya. Oke, stabil kok kalau gue lagi jalan-jalan kayak gini. Tapi gue nggak tahu hasil kualitas warnanya sama saturasinya gitu. Gue nggak tahu. Tapi kalau untuk kestabilannya oke, cakep. Oke, ini adalah perekaman 4K ya di 30 fps dari Poco X3 GT. Oke, ini gua tanpa mode stabilisasi, jadi nggak ada mode stabilisasinya di 4K 30 fps nih. Jadi gue lihat sih stabil sih langsung dari handphonenya tanpa pakai fitur stabilisasinya. Nah, ini 4K, coba kita lihat ketajaman warnanya. Nih, ketajaman warna resolusi 4K. Oh, autofocusnya gue pindahin barusan nih. Tuh. Oke, jadi ini warna hijau. Ya, autofocusnya di 4K kayaknya kurang ini, nggak kayak 1080p, kurang cepat autofocusnya. Nih warnanya 4K kayak gimana nih. Tuh. Fitur autofocusnya di 4K kurang kayaknya nih. Kestabilannya gimana sama suara gue ya? Sekalian kalian dengerin yang ditangkap audionya dari Poco X3 GT kayak gini. Oke. Udah, coba sekali lagi gue jalan-jalan santai. Kayak gimana kestabilannya. 4K 30 fps. Oke. Stabil. Cakep. Sip. Oke, ini adalah perekaman kamera depan dari Poco X3 GT. Tapi gue lihat langsung di handphonenya, di layarnya kayaknya warnanya pucet ya kamera depannya ya. Tuh. Ya nggak sih? Tuh, pucet kayak kamera depannya tuh. Kayak muka gue jadi kayak putih-putih gitu. Pucet. Kestabilannya kalian lihat juga ya. Tuh. Pucet kayak kamera depannya ini. Tuh. Enggak ke sih? Ketara nggak sih muka gue tuh? Kayak lebih ke pucet gitu. Coba gue arahin ke ini. Warna hijaunya kayak gimana? Buat vlog cocoknya nih. Kestabilan kamera depan dari Poco X3 GT. Tuh. Gua arahin ke backlight coba ya. Ini backlight di belakang. Oke. Tapi warnanya itu kayak pucet gitu. Ya menurut gua udah cukup lah, dan yang penting ada dan juga fiturnya lengkap. Kayak resolusi lumayan tinggi sampai 64 megapiksel. Ada lensa ultrawide dan makro. Perekaman videonya bisa 4K dan ada stabilisasinya di mode 1080 30 fps. Jadi kalau kamera menurut gua masih agak lebih baik si Redmi Note 11 Pro 5G ya untuk hasil fotonya. Dan satu lagi nih, worth it nggak sih Poco X3 GT ini dipakai dalam jangka waktu panjang atau minimal buat tahun 2022 aja deh? Jawabannya langsung aja, udah pasti sangat bisa banget. Dual 5G-nya itu yang menurut gua killer dan sangat layak digunakan di beberapa tahun. Belum lagi SoC yang udah terlanjur ngebut. Kalau dari gue sih, gue sangat menyarankan Poco X3 GT ini sebagai salah satu HP kandidat atau inceran kalian yang mau beli, ketimbang Redmi Note 11 Pro 5G yang menurut gue nggak press to performa aja untuk harga sama performanya. Kesimpulannya HP ini sangat worth it buat kalian beli. Dan kalau kalian udah incer Redmi Note 11 Pro 5G, gue saranin skip aja. Apalagi buat kalian yang pemakaian HP-nya bisa dalam waktu lama. Poco X3 GT ini jadi pilihan yang tepat dari sisi performa dan konektivitasnya. Oke, sekian dulu aja review dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Oke, nggak pamit. Bye.